Iya, back to back champion. Bayangkan ini bisa menjadi kontraproduktif bagi di FYG juga. Jadi ini pure dari capability mereka ya, upaya mereka untuk bisa ngejar dan juga melihat apa yang memang bisa mereka coba untuk pelajari juga nih dari turnamen-turnamennya. Karena memang mereka membawakan Sasa dan juga Long ya, dari analis dan juga coach yang kita tahu betul lah representasi Malai, KG juga dari Indonesia ya sempat untuk Sasa itu sendiri yang membuat akhirnya di FYG ini power untuk wildcard, bahkan khususnya untuk grup A juga bisa jadi contender yang kuat. Tapi masuk ke bagian dari drafting, kita udah mulai melihat GK kembali di area first pick dan di FYG berada di posisi second dan banning phase-nya masih same pattern. Entah akan different way dari GK yang tadinya nge-pick ke area Chow, alokasinya akan lebih beda atau entah mengarah ke mana, karena Suyo terbuka dan mungkin bisa jadi pertimbangan. Ya, bisa jadi pertimbangan juga ya, karena Suyo emang jadi power yang bagus juga tentunya. Tadi kita udah ngeliat dari teman-teman di FYG, sebelah belakang, kita langsung ngecolong bagian pulangnya dari teman-teman GK, dan langsung dilahap dengan begitu mudahnya. Namun, untuk first pick-nya berarti pilihannya masih luas banget. Khalid, Hylos itu masih bisa, Suyo pun juga masih bisa, tapi Fovius dan juga Hilda selalu dihilangkan. Tapi apakah Alpha yang akan menjadi priority utamanya? Karena, chip bahkan masih open ya untuk di FYG. Iya, ini benar-benar mirip plek-ketiplek dari banningnya ya untuk kedua belah tim. Cuman perbedaannya itu tadi, apakah GK first pick-nya ke Chow, tapi itu dia, Chips ya kini berpindah tangan ya oleh GK. Langsung di make sure untuk pick pertama ya, untuk bisa memperoleh poin kemenangan. Nampaknya GK atas di FYG. Balas Loi nggak sih? Karena dari Yuan juga main Loi loh. Nih, Dan Bruno, enggak, Chow. Gantian ya. Chow dulu yang diambil dari di FYG, diikuti dengan Aurora. Oke. Tipikal pick off lagi yang dibawakan, jadi berarti di FYG punya chance untuk ngebawa Nolan sebenarnya menurutku untuk di game kali ini. Kalaupun emang nggak Nolan, Suyo juga masih nggak masalah karena untuk early game power, Suyo itu tipikal kayak Julian. Level 3 udah bisa all out. Benar-benar bisa kasih impact ya, kontribusi damage awal ya. Tapi GK dulu nih, melihat posisi priority dari di FYG nggak ke arah Suyo, melainkan Chow yang berpindah tangan ya, serta adanya Aurora. Ini dua hero-nya GK banget nih untuk game yang kedua di FYG. Entah strat apa yang bakal mereka bawakan ya, karena kalau ngomongin Chow erat kaitannya dengan pick off. Walaupun tadi kita agak lihat di game yang pertama, tapi GK Suyo-nya bakal pindah tangan juga kah? Di solo dengan masih dengan adanya Khalid atau Alpha. Mereka mau mainin Alpha, bisa juga jadi Bruno dulu sama Hylos. Wow. Ini Cici lagi gak sih yang keluar kayaknya dari di FYG. Ngambil chip, ngambil Hylos. Hylos kan emang menurutku sendiri ya, counter yang paling enaknya itu adalah Yves sama Cici gitu kan. Tapi Yves-nya udah di ban, XP-nya masih kebuka nih untuk teman-teman dari di FYG. Dan ternyata Moskov lagi yang diambil terlebih dahulu. Jadi cari titik aman dan mungkin nyari potensi juga untuk split jauhnya. Dengan adanya Moskov menurutku seenggaknya masih entengan dikit lah untuk bisa bermain dengan jarak-jarak jauh. Dibandingkan dengan adanya kayak tadi ya, Seno pakai Nolan, agak susah tuh kalau misalkan udah dikejar. Karena kalau Moskov masih bisa tiba-tiba instant teleport. Itu dia, ini jadi pilihan yang wise banget buat di FYG itu kali kedua ya. Dan cepat banget responnya dengan menutup kembali ke area dari sisi Joy. Kemudian Harit kah nanti akan menjadi pilihan dari anak-anak di FYG. Karena kalau kita ngeliat dari GK, mereka coba untuk respect dulu ya, Suyo-nya nggak boleh muncul. Melihat belum jadi priority juga ya untuk di FYG yang mungkin bakal kasih fresh start lagi untuk game yang kedua. Sedangkan dari di FYG, satu hero terakhir, Harit lagi kah? Nggak mungkin sih. Mereka bisa nutup mid lane-nya juga gak sih? Kayak Vexana mungkin atau... Enggak sih, kalau menurutku ini nutupnya bukan cuman ke Vexana. Even ke Faramis pun bisa. Atau kalau enggak, Ivy juga ditutup ya. Valentina juga bisa di-ban sini menurutku. Karena kalau misalkan udah ngebawa chip dan juga Hylos, tapi tiba-tiba ada set upper lagi kayak Valentina nge-copy lagi kayak Frigid Glacier. Menurutku itu lumayan berbahaya. Namun, Alpha dulu yang ditutup. Oke, jungle potensial yang ditutup, last ban. Dari teman-teman GK ini mau kemana nih? Wah, itu headsetnya di mana guys? Nggak kelihatan guys headsetnya guys. Wah, itu ada. Nyelip. Iya. Tapi Choji kalau pakai rambut kayak gitu keren nggak ya? Kayak keren sih. Boleh sih, trennya. Nanti kita coba ya. Oke, Indo asik. Iya. Choji mode baru. So, GK satu pick lagi. Satu ban lagi dan kekurangan
Junglernya bisa lagi. Jungle sih ini. Dua-duanya belum punya jungler sebetulnya. Dari DFYG ya, show-nya ditutup Assassin Power mungkin bisa jadi concern lagi ya. Kayak Link, Hayabusa. Tapi X-Borg Iya. harus nongol Oke, kembali. X-Borg sebenarnya menurutku bakal menjadi titik yang lumayan interesting untuk dibicarakan karena emang counter alaminya dari para tanker ya itu adalah X-Borg. Cuman menurutku di sini yang bakal lebih berbahaya adalah Cici sih untuk di arah XP lane. Dengan tipikal 2 tanker kayak gini Cici bakalan cepet banget pasti. Ini untuk nge-meltdown HP dari Chip dan juga Edith. Selain dari Cici, menurutku pilihannya masih ada beberapa yang lain juga kayak contohnya, sebentar deh. Sampai sekarang Khalid itu masih kebuka ya. Khalidnya masih bisa dibuka. Jadi jungle yang mungkin yang bakalan bisa menjadi power untuk meltdown tanker. Dan itu ada di tangan dari Suyo. Yang di ban juga ya Suyo ya. Wah ini lumayan tricky sih ini. Dan pilihannya mengarah ke arah dari Khalid dulu ya. Khalid masih bisa untuk sisi power gedenya dan untuk preset up juga sebenarnya. Dia ngelihat dua hero terakhirnya dulu ya, baru show off junglernya. Oke, keputusan yang wise dari DFYG. Cuman 2 hero terakhir ya sebenarnya sama-sama belum punya jungler. Hero apa yang bakal fit sama strat shortcut yang bakal dibuka oleh GK. Julian dan Vexana. Julian itu dia. Dan ya Vexana akan jadi pilihan. Tapi kalau yang bakal nabrak untuk bagian depannya, namun untuk dari sisi power nggak terlalu gede ya dari GK Esports. Mereka punya makro yang bagus, tapi pas setupnya nih yang mungkin akan sedikit sulit untuk bisa dilakukan. Tapi untuk masalah ketebalan, ini jujur dari Dianfeng Yaoguai bukanlah tipikal draft yang tebel banget. So, aku punya feeling mereka akan mengambil ke arah tipikal fighter yang bisa dibawakan. Pertanyaannya adalah fighter apa yang mau dibawa dengan Alpha dan juga Suyo yang telah ditutup. Even Julian pun sekarang sudah diambil di tangan dari GK Esports. Dipaksa untuk ngeluarin assassinnya juga sebetulnya ya mungkin high risk ya untuk bisa tapi ya risknya lumayan besar. Nolan, Link mungkin kalau mereka mau langsung jump in ke belakang powernya. Tapi itu dia Nolan yang akhirnya menjadi pilihan buat teman-teman dari tim di FYG. Mereka nggak mau ngambil resiko ya melihat fighter-fighter tersisa yang lumayan jadi bisa dibilang C-strat juga gak sih untuk kali ini ya kayak Martis. Bahkan kalau kita ngomongin juga yang tersisa Bane juga kan. Jadi ya Nolannya terlebih dahulu akhirnya menjadi opsi ini untuk secure 1 poin terakhirnya di FYG. Ya, tapi itu dia untuk 10 hero yang telah dipick dari kedua belah tim. Permainan antara Dianfeng Yaoguai melawan GK Esports dengan Chip sekarang pindah tangan menuju ke arah GK. Menurutku ini bakal menjadi sebuah power yang sangat-sangat kuat. Tapi melihat dengan adanya 4 magic damager berarti dari Hylos, Julian, Vexana dan juga Chip. Ini yang mungkin bisa dibaca dengan Dianfeng Yaoguai dengan membuat 4 atau 5 tough boots yang mungkin bisa dikeluarkan. Tapi tentunya dengan adanya Chip, makro ini bakal menjadi power utama dari GK. Sementara dengan adanya Nolan dan juga Chow pick off yang akan menjadi powernya dari teman-teman Dianfeng Yaoguai. Oke, kita akan lihat apakah ini akan menjadi match point untuk di FYG atau ternyata jadi satu buah sign untuk GK Esports bisa mencuri 1 poin. So, tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Dawn untuk melihat pertandingan di game yang kedua. Pertemuan antara GK berhadapan dengan di FYG. Yes, itu dia dengan adanya game pertama. Tadi yang menang dengan sangat-sangat baik ya oleh teman-teman dari Dianfeng Yaoguai. Cuman sekarang kita pindah di game kedua dengan setup dan juga power yang sangat berbeda dibandingkan dengan game yang pertama. Even sekarang deh lihat bagaimana adanya invasi kecil-kecilan yang datang dari Chow dengan dia menggunakan Concussive Blast dan juga Tenacity. Ini yang bakal ngebuat pokingan damage awal bakalan sangat-sangat kuat. Ditambah lagi dengan Nolan yang emang fokusnya ngambil ke arah Rapture plus adanya Demon Hunter. Ngebuat jungling potensial bakal makin cepat lagi. Dan kalau kita ngomongin jungling potensial ini juga mulai ada satu buah tamu yang tidak diundang. Flicker for Defensive terdengar, Pixiu nyaris menjadi korban jiwa dari peperangan yang terjadi di area river. Tapi nampaknya setup tersebut gagal untuk bisa menumbangkan dan menciptakan 1 poin first blood atas kedua belah tim. Ya, dan pada akhirnya kita ngelihat bagaimana dari kedua belah tim ini udah punya early agresif yang sangat-sangat tinggi ya. Keagresivitasan yang sangat tinggi bermula dari adanya Vexana ngelawan dengan adanya Chow. Ditambah juga dengan screening tadi yang dilakukan. Akhirnya ada sedikit perpecahan tadi untuk di arah mid agak ke top lane ya. Di arah Turtle Pit tadi kalau nggak salah. Yang ngebuat hampir banget tadi Pixiu-nya tumbang. Dan enaknya untuk Hylos di arah Roamer ya gitu. Bisa megangin lawan lah. Siapapun yang mencoba untuk melakukan invasi. Nyalain Ring of Punishment. Dan bisa nge-slowdown mereka. Iya itu jadi jawaban. Walaupun tadi ya mahalnya trigger-trigger dari opsi battle spell-nya aja ya. Tadi ada flicker-flicker yang terdengar. Jadi satu modal awal juga untuk menindaklanjuti setup selanjutnya. Tapi itu early pressure yang apik ya memang karena
melihat adanya melihat dengan adanya chips juga ditambah Chow, ya power early game itu emang harus dibawakan oleh kedua belah tim. Ya, dan tentunya ini bakal menjadi salah satu power yang gimana ya? Beda cara, tapi sama-sama early sih Cipi menurutku. Yang satu makronya bagus, yang satu early pick of damage-nya juga bagus gitu loh. Jadi tinggal tergantung dari strategi dan juga mentality yang dibawakan. Cuman perbedaan besarnya mungkin ada di jungle-nya sih. Dimana dengan Seno sudah masuk level 3, ini potensi untuk bisa ngedamage-nya lebih besar dibandingkan dengan Nolan yang belum ngebuka fracture-nya. Seno ya. Baru kebuka nih. Udah mulai aware dengan banyaknya hal-hal yang mengarah ke arah dirinya, mengingat tadi performa Seno bener-bener ditutup habis-habisan oleh tim lawannya. So far so good. Tidak ada lagi-lagi resource yang dikeluarkan, bahkan ketika Shen tadi sempat menjadi target sasaran sosok Z ya di area mid lane-nya. Dan masih checking-checking ke area bush aja ini ya, screening moment dari DFYG untuk menyikapi Turtle juga karena udah ada 15 detik tadi arus yang membawa. Turtle mungkin akan menjadi perebutan dan taman bermain bagi kedua belah jungler. Nah tinggal lihat aja nih dari segi positioningnya Chow aja terlebih dahulu. Pixio ngambil lewat belakang, tipis-tipis tapi ingat belum level 4. Yes, Glorious Pathway tampaknya menjadi satu babak pembuka tim fight di area Turtle pertama. Di follow up lagi Degaria, Revitalize yang sudah mulai aktif ataupun sustain. Damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari DFYG. Teori ancaman dari satu buah Shenpao. Dan nampaknya kedua belah tim memilih untuk kembali reset for sure. Oke, Glorious Pathway yang menurutku agak sedikit kurang on point ya, agak sedikit early. Karena tadi ngebukanya tuh pas momennya Turtle-nya masih banyak banget HP-nya, jadi nggak ada kontes tekanan lagi dari Dianfeng Yaoguai. Nggak ada yang namanya teknik-teknik nanggung, tapi ada Spear of Destruction. Untuk connect ke arah Julian, apakah teleport? Dan ternyata nggak teleport dan Turtle pertama diamankan oleh Dianfeng Yaoguai. Ada satu spill yang tadi jadi gerakan yang wise ya buat DFIG sebetulnya dengan area Spear of Distraction. Mereka tahu posisi Seno jauh dari Turtle yang membuat akhirnya DFIG dapetin free Turtle-nya. Jadi modal awal yang enak banget sebetulnya buat DFIG bisa memberikan setup kompensasi lainnya seperti yang kita udah lihat Degaria Pixie, Dwarf Dragon di bawah Degaria Freezer Glacier membuat akhirnya Seno lagi-lagi tumbang menjadi korban pertama. First blood diamankan. Serangan balik coba untuk mulai dilontarkan tapi lihat bagaimana tidak ada pertukaran yang bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari GK Esports. Ya, dan untuk sekarang adanya 1 poin kill didapatkan menuju ke arah Seno. Ini akan ada sedikit bumbu-bumbu flashback terjadi di game pertama kah? Karena Seno yang tumbang otomatis ini bakal ngepotong banget jungling potensialnya. Even 1 kali tumbang saja, ini invasi ke arah jungle-nya, owning ke arah jungle-nya bakalan berkurang dengan sangat-sangat drastis. Kita akan lihat dari segi bagaimana gameplay Chow Pixiu yang akan dijalankan. Karena ini lihat, udah mulai masuk ke teritorial teman-teman dari GK tanpa adanya rasa takut sama sekali. Ya, ini agak sedikit perbedaan ketika Chips juga sebenarnya bisa mainin karya pressure tersebut ya. Tapi dari Shen dengan adanya early power, modal awal dari DFYG akhirnya setup tersebut ketutup. Dan pace farmingnya juga bakal terbatas tentunya untuk sosok Karvi itu sendiri. Dwarf Dragon kembali menghantui karya Shen. Tapi nampaknya space yang diberikan membuat gold platingan pun diambil hingga dengan habis di area sisi bottom lane. Yap, dan ini akan nge-boosting juga powernya dari Lung. Walaupun dia dari segi KDA masih di angka 000, harus diingat bahwa 1 turtle telah diamankan juga untuk teman-teman dari Dianfeng Yaoguai. Secara langsung nge-boosting juga power capability dari laningnya. Yang kedua adalah bagaimana Khalidnya juga bisa melakukan banyaknya rotasi. Apalagi dengan adanya first item priority menuju ke arah Thunderbelt. Defense sudah mulai ada, damage sudah mulai ada. Tinggal bagaimana setupnya dengan Yuan menurutku yang bakal ngebuat penentu siapa yang akan megang turtle kedua. Ini resiko yang bakal diambil kan oleh teman-teman dari GK atau mereka coba untuk cari pertukaran lain. Karena sejauh ini masih belum ada kompensasi yang ideal untuk teman-teman dari GK Esports. Bahkan goldnya sudah mulai dipimpin, turtle-nya kembali reset. Lagi-lagi Dwarf Dragon dari Pixiu. Mengarah ke Shen yang membuat Shen tumbang. Dan nampaknya Eternal God juga nampaknya tidak menjadi hambatan. Gencatan senjata sudah mulai terjadi tapi di FYG mereka memilih untuk mundur kembali. Ya, pelan-pelan Pixiu mencoba untuk cari positioning. Di belakang juga Long, ini udah mulai menutup banget, udah mulai ngejepit banget setup dari Dianfeng Yaoguai dan tetap dipaksakan. Sudah mulai terkikis tipis-tipis dari Pixiu-nya ya, yang membuat mereka bakal ngurungin niatnya ya, karena Pixiu-nya harus pulang dulu. Tengahnya di-push. Dan tengahnya masih belum ada yang aware akan hal tersebut. Fokus dari GK Esports justru mengarah ke area Turtle dan harusnya turretnya masih bisa ditahan oleh teman-teman dari GK Esports. Iya, tapi bagaimana dengan di bottom lane? Karena setengah darahnya sudah menghilang dan Dianfeng Yaoguai juga tadi emang backup
untuk nggak bisa langsung ngambil ke arah turtle keduanya. Sebenarnya masih tetap diuntungi oleh teman-teman dari Dianfeng Yaoguai. Cuman menurutku GK Esports setidaknya bisa dapetin something advantage lah dibandingkan dengan adanya kill point yang udah aman banget nih dari Dianfeng Yaoguai. GK masih belum dapetin 1 poin kill sama sekali soalnya dan bakal nahan mereka untuk punya uang lebih melawan counter setup dari Dianfeng Yaoguai. 2000 gold different ya, leading dari teman-teman di FYG. Dan sejauh mata memandang Pixio. gitu, Carvi nggak dapetin space farming yang aman. Pixio-nya terus menghantui ya dengan serangan-serangan megangin kaki sang jungler dari Seno. Tapi ya nggak mau coba untuk Banyak diterusin nih. Dan ya ini masih bakal ngasih ancaman-ancaman belaka sebetulnya ya Pixio nih dengan keunggulannya. Apalagi kali ini Pixio udah mulai nggak sendirian. Sudah mulai membawa kawanan yang ternyata hanya mengancam aja di area bottom lane. Tapi yang aku notice ya, untuk Shen, ini portalnya bisa dibilang nggak terlalu banyak dibuka kepada teman-teman dari Dianfeng Yaoguai gitu loh. Dan otomatis ngebuat Dianfeng Yaoguai juga di keadaan yang mungkin gak terasa terancam kali ya, Pi, bahasa yang paling tepatnya. Dengan adanya chip, walaupun aku bilang tadi makronya ini bakalan kencang banget, tapi lihat deh posisinya teman-teman dari Dianfeng Yaoguai. Pixio di mana, Lung di mana, Nolan dari Z di mana, even dari itemnya pun di sini kita bisa ngelihat bahwa 2 item udah cocok banget dan cukup banget ngasih damage instan karena teman-teman dari GK Esports. Iya, kita belum menemukan synchronize dari Shen punya power portal shortcut dengan adanya 4 pemain lainnya ya untuk GK Esports itu sendiri. Dan masih coba untuk dicari inputnya jawaban dari teman-teman GK untuk bisa bangkit. Karena menit ke-7 ini masih 2-0 dari segi eliminasi. Dan di FYG pun masih disiplin ya tentunya dengan pattern mereka yang gak buru-buru. Mereka benar-benar tungguin tempo permainan dari GK, mengingat turtle yang terakhir juga ini mungkin saja bisa jadi perebutan kembali nih untuk teman-teman dari GK dan juga di FYG. Ya, dan sekarang teman-teman dari DFIG sepertinya mencoba untuk cari celah besarnya. Karena dari tadi mereka cuma dapetin celah-celah kecilnya dulu nih Cipi. Dari turtle, terus tambah lagi dengan 1 turret. Tapi selebihnya mereka emang agak sulit untuk bisa dapetin turret berikutnya. Semenjak untuk di area tengah, ke sana, defense-nya kuat banget. Strong ya, smile dari GK Esports. Di area top lane sebenarnya hampir ada 1 turretnya di FYG yang hampir runtuh. Cuman memang dengan adanya Moskov ini yang ngebuat jadi kayak mapping awareness-nya juga dari DFYG jauh bisa dilingkupi ya untuk ngedinel hal-hal pertukaran yang bisa di-create oleh GK. Turtle terakhirnya diamankan lah di FYG. Dan lagi-lagi untuk tidak ada pertukaran nih so far untuk GK. Tapi ini jadi kayak time bomb gitu nggak sih Pi? Dengan permainan yang bisa dibilang lumayan pasif ya. Tapi lihat deh gold network difference-nya tuh makin lama makin menjauh malah Pi. Yep. Karena ngelihat dari segi jungling potensialnya juga udah mulai diambil satu persatu. Julian yang nggak dikasih resource sama sekali dan bahkan dihit bisa-bisa. Itu padahal ada Seno di depan batang hidung dari Lung. Buka portal. Tapi nggak jadi ancaman, Tarat masih tetap bisa diamankan. Shortcut Tengahnya mengundang beberapa pemain, tapi lihat bagaimana counter setup dari GK Esports. Tidak bisa membuat adanya pertukaran. Central turret dari teman-teman GK kembali diamankan oleh teman-teman dari DFYG. Dan bahkan kali ini Raging Sandstorm kembali terdengar terbuka. Dan bahkan 1 pemain harus tumbang di tangan seorang Lung yang sepaket kembali dengan adanya turret inner top yang diamankan begitu saja oleh pemain-pemain dari DFYG. Ya, dan ini ngebuat teman-teman dari GK Esports makin di keadaan yang berbahaya lagi justru karena 30 detik lagi Lordnya akan muncul. Ditambah dengan adanya inisiasi dari top lane tadi yang agak bimbang menurutku datang dari GK Esports untuk nge-defense atau enggak. Ngebuat akhirnya Senonya tadi lumayan kejepit dan hampir banget tumbang. Tapi karena mereka semua backup dari GK Esports, akhirnya turret di top lane pun didapatkan. Dan karena ada distraksi ke arah atas di mana Senonya pengen coba untuk dijagain tadi kan. Itu ngebuat akhirnya middle-nya open. Dan dengan hal yang kecil kayak gitu akhirnya dapat keuntungan banyak untuk Dianfeng Yaoguai dan Shen. Juga terpick off. Yes, itu dia. Bicara soal open, ada war yang di-open juga oleh teman-teman dari tim di FYG yang membuat akhirnya ada penculikan yang tidak membuahkan hasil manis ya. 0 poin. Belum pecah telur nampaknya bagi teman-teman dari GK Esports. Yang buat akhirnya Dianfeng Yaoguai bisa mengamankan objektif Lord yang pertama. Dan harusnya ini orientasi untuk advantage Lordnya bisa sebesar itu loh. Banyak banget sih ini pasti advantage-nya karena ingat untuk passive turret di arah top lane sudah pecah. Di arah bottom masih ada tapi ingat Lordnya berjalan di arah top lane dan ini bisa menjadi sebuah distraksi juga Cipi. Untuk adanya push di arah yang berbeda dari arah mid ataupun di arah bottom lane turretnya. Apalagi dengan minion yang berjalan sendirian lihat tuh. Dia udah bisa ngambil 1 inner turret. Ya, dan Frigid Glacier sebagai pembuka team fight yang disusul dengan Glorious Pathway yang sudah digelar oleh pemain-pemain dari GK Esports.
Keluar begitu saja oleh Samo. Dan nampaknya tidak begitu mengancam pemain-pemain dari DFYG yang masih bisa nge-reach satu base turret di area top lane. Lord harusnya masih bisa di-handle. Masih dengan permainan disiplin dari pemain-pemain DFYG untuk bisa masuk perlahan ke area lini pertahanan terdalam. Lagi-lagi dibuka dengan adanya satu buah serangan ini diberikan oleh KLPG. 2 base turret tumbang mengarah ke area 3 base yang akan coba untuk diruntuhkan oleh teman-teman dari DFYG. Ya, dan ini ngebuat akhirnya satu base turret saja yang tersisa untuk di area bottom lane ya. Kita melihat untuk defensive manuvernya agak sedikit sulit dengan Bruno. Bruno adalah tipikal hero yang kuat banget untuk melawan hero lainnya. Namun untuk defense, jelas dia akan berbeda dibandingkan dengan adanya power dari Harith, Beatrix, even Cloud. Tapi akhirnya dibuka portal di tempat yang kurang enak. Flicker for defensive, Spear of Distractions, di follow up lagi dengan Richie Sandstrom. Lihat bagaimana Shadow tumbang. Dan bahkan kali Flicker for offensive juga mulai dikeluarkan begitu saja oleh seorang Luke dari DFYG. Buat akhirnya 2 pemain tumbang. Lihat bagaimana line up dari KK Esports terporak-poranda. Nampaknya teman-teman dari DFYG bakal coba untuk memaksimalkan wave minion yang sudah mulai masuk ke teras rumah. Stopu bakal diamankan. Dan tidak ada yang bisa menghentikan power dari Luke. One man standing, double kill berhasil dieliminasi. Base terexpose dan game yang kedua sekaligus match point berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari DFYG. 2-0 menjadi skor terakhir untuk match kedua kita di kali ini. DFYG memenangkan game dengan telak. GK sepertinya harus say bye-bye untuk di wildcard stage hari ini dan hari kemarin. Karena ingat 2 kali kekalahan. Chance-nya sudah tidak ada untuk mereka bisa menjadi nomor 1 di grup A. Namun DFYG ini akan menjadi kontender terkuatnya untuk nanti di grup A, di mana mungkin akan berhadapan dengan Ulf Hetner. Mungkin ini bakal menjadi match of the stage ya, match of the group stage di grup A-nya gitu loh. Karena balik lagi, sejauh ini berarti dari DFYG itu cuma 1 kali game kalah aja. Dan mereka sudah membuktikan bahwa emang Hylos kalau misalkan di arah first pick-nya itu agak susah untuk dimasak gitu loh. Dan mereka membuktikan dengan apa ya? Tadi pertama chip yang mereka buka kan. Terus yang kedua sekarang untuk di game kali ini mereka ngebawain apa? Mereka ngebawain power dari Nolan. Mereka ngebawain power dari Cho, Aurora. Tipikal yang bukan banyak banget di pick sih. Kalau misalkan kita ngeliat ke Cho iya di pick gitu loh. Cuman dibandingkan dengan Hylos, kan kalau kita ngeliat Cho kan jarang banget yang benar-benar di first pick banget kan. Dan ternyata terbukti untuk di early pressure-nya, asalkan bisa nge-manage untuk early maneuvernya, ini bakal kuat banget. Berbeda dengan teman-teman dari GK yang menurutku, mereka juga punya power early kok dengan makro. Tapi problemnya adalah targeting sih menurutku. Targeting dari chipnya ini yang bisa dibilang kurang greget. Yang akhirnya ngebuat teman-teman dari Dian Feng Yaogoi pun lumayan nyaman loh masuk ke jungle-nya dari teman-teman GK. Ambil semua-muanya kayak karena 2 faktor tadi. Dengan adanya Cho, dengan adanya Aurora juga yang dimana bisa ngeluarin high damage dari awal game. Iya, jujur ya kita balik lagi ngebahas ke sinkronisasinya ya. Akhirnya nggak muncul di konsep chips yang dibawakan oleh teman-teman dari GK yang bakal kita lihat juga dari segi set item build-nya akan seperti apa. Dan juga yang belum power yang diamankan oleh kedua belah tim yang kurasa dari segi item jujur pasti bakalan berbanding terbalik jauh ya lagi-lagi untuk GK Esports. Jauh sih ini. Karena ini game yang jauh lebih one-sided untuk teman-teman dari tim DFYG. Iya karena kalau kita lihat itemnya pun untuk Lung udah jelas ya dengan adanya gold tertinggi untuk di game kali dan mungkin hampir menyentuh ke angka 1000 gold per minute. Itemnya udah mulai hampir full semuanya dengan adanya penetrasi tambahan juga dari Malfigan yang ngebuat akhirnya pertama range-nya Moskov ya lumayan tertambahkan. Ditambahkan lagi dengan adanya attack speed yang sangat-sangat tinggi ngebuat Moskov menjadi damage dealer utama untuk teman-teman dari DFYG. Nah untuk gunanya dari Aurora di arah Yuan ini yang aku dari tadi awal draft di game pertama sudah kasih warning. Hati-hati dengan powernya Yuan karena konsepnya dari Dian Feng Yaogoi adalah all for Yuan. Bukan one for all, ya bukan. All for Yuan ya. Iya, all for Yuan. Yuan adalah QNG untuk di FYG ya dengan adanya ya 3-man move-nya yang notabene di 2 game bagus banget sih. Gak ada yang bisa menghentikan setup serangan dari di FYG. Lebih ke arah gini gak sih bridgingnya dari teman-teman di FYG untuk ngebuat team fight itu selalu teratur dan terkonstruk dengan baik gitu loh. Dari adanya Khalid yang ngebuka map dulu nih. Abis itu langsung aja di-konsil sama Pixiu nendang follow up-nya banyak banget gitu loh. Entah itu dari Z, dari Yuan dan juga dari Lung. Dan otomatis dengan insting dari GK yang dimana kayak tadi tuh contohnya di atas. Senonya mau ditumbangin.
mau dijepit habis-habisan, akhirnya teman-temannya pada ke atas kan. Justru itu jadi setup yang bagus banget untuk Yuan ngebuka Frigid Glacier-nya. Yap. Apalagi dengan dia menggunakan Rapture, menurutku ini menjadi base damage yang besar banget dan pada akhirnya bisa disapu bersih sama Z kalau nggak sama Lung. Ya, itu korelasinya erat banget sih tadi sama finishing akhirnya bisa dimaksimal kalau di FYG ya untuk game yang kedua. Bahkan lagi-lagi kalau kita bicara soal dari statistik yang lebih lanjut otomatis bakal timpang banget dan karena memang tadi tajuknya untuk GK lagi-lagi hanya menerima ya serangan dibandingkan counter setup nih dengan ngebawa Kyria Chips dan bicara soal objektif netralnya gak ada sama sekali objektif netral percentage dari mungkin tadi ada satu turtle yang bisa diamankan ya oleh Seno tapi that's it, what's next-nya itu gak bisa diambil lagi oleh teman-teman dari GK. Bahkan kalau mau bicara soal convert mereka ke Tarat pun dengan adanya perluasan mapping yang bisa dibawakan di FYG ini udah dipersulit banget sih kaki untuk permainan-permainan Farlane ya oleh teman-teman dari GK. Iya, dan tentunya dengan Farlane yang kuat dari Moskov dan kita ngelihat dari GK juga udah agak sulit untuk melakukan apa gitu. Karena even kalaupun emang Shen dapat targeting yang bagus ya di arah mid game-nya. Teman-teman dari GK untuk dari segi gold network juga nggak punya kapabilitasnya untuk bisa ngehajar dengan begitu kerasnya karena teman-teman dari di FYG. Tapi ini dia untuk MVP by GoPay jatuhnya ke tangan Lung lagi. Dengan equipment adanya Melvic Gun, Golden Staff, Demon Hunter Sword, Crossing Sight, dan juga satu Javelin. Yang niatnya adalah full menuju ke arah attack speed, even emblemnya pun di sini dipasangkan dengan adanya Swift. Yang penting attack speed, karena yang akan dimaksimalkan adalah Demon Hunter Sword-nya. Yep. Mengingat adanya 2 tanker di tangan dari KK Esports. Iya, tenacity bahkan ya juga ya untuk power defensifnya benar-benar very good, very well ya, well deserved untuk seorang Lung. Dan kita bakal ada juga untuk MVP highlight-nya ya, bagaimana teman-teman dari tim DFYG melancarkan serangan mereka karena memang gak ada genjatan senjata yang dilakukan sih, yang membuat akhirnya teman-teman dari GK Esports sulit nih untuk bisa merancang counter setup mereka. Karena setiap kali serangan, setiap kali langkah yang dibuka oleh DFYG pasti Nah, akan ada korban ini jiwa. juga malah jadi targeting yang ujung-ujungnya malah kembali ke diri sendiri. Ngebuka portal, bawa 3, Vexananya bisa cabut, 2-nya enggak nih dari Shen sama Seno-nya. Dan dengan Seno yang sudah menghilang pun otomatis ya udah 3 lawan 5 bukanlah hal yang baik untuk dilakukan oleh GK Esports dengan keadaan network difference di angka 7.000. Iya, dan yang membuat